Pada subbab 8.3, kita akan membahas tentang metode transformasional. Pada bagian ini, kita akan mengarah pada bagian kanan dari orbit desain ulang atau redesign orbit. Kita pertama melihat bagian kreatif dan outward looking yang terdiri dari inovasi yang diarahkan desain, nest, dan proses model kanvas. Metode transformasional kreatif berusaha untuk melepaskan kreativitas orang. Inovasi diarahkan desain atau design-led innovation bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada organisasi tentang ikatan emosional mendalam yang dikembangkan konsumen dengan produk mereka. Penekanan di sini ada pada emosi dan membangun empati kepada pelanggan. Prinsip dasarnya adalah bahwa orang tidak hanya dilayani oleh bentuk dan fungsi suatu produk, tetapi juga melalui pengalaman yang ditimbulkan oleh penggunaannya. Pengalaman ini juga terkait dengan proses di mana pelanggan berinteraksi dengan kita. Berdasarkan pemahaman ini, organisasi dapat mengejar inovasi yang tidak diperkirakan oleh pelanggan, tetapi pada akhirnya mereka menjadi bersemangat. Metode lain adalah NEST, yang merupakan singkatan dari Navigate, Expand, Strengthen, and Tune atau Take Off. Ide utama dari metode ini adalah partisipan mengikuti workshop, dan workshop ini dikaitkan dengan sebuah ruangan yang spesifik. Ruangan ini dikhususkan untuk usaha rancang ulang. Setiap dinding dari ruangan ini dibedakan. Proyek NEST dimulai dari saat ini di dinding kanan dari ruangan, di mana proses saat ini dan masalah-masalah dipetakan. Selanjutnya, perspektif diubah ke masa depan. Apa yang menjadi visi dari proses ini dalam 20 hari, 20 bulan, dan 2020? Perlu diingat, peta ini dirancang pada tahun 2016 atau 2017 sehingga 2020 pada saat itu menunjukkan jangka waktu 3 tahun ke depan. Untuk menghasilkan visi ini, sumber daya dan petunjuk mengenai proses harus dianalisis. Saya menyarankan Anda untuk melihat video dari Profesor Michael Rosman terkait metode ini. Metode transformasional ketiga adalah proses model kanvas. Proses model kanvas didedikasikan untuk merancang proses baru, terutama startup menghadapi tantangan bahwa mereka belum memiliki proses. Proses model kanvas mengisi celah ini dengan membantu desainer proses pada startup untuk memikirkan mengapa pelanggan tertentu ingin berinteraksi dan bagaimana hal tersebut dapat diterjemahkan ke dalam faktor wow. Dari sisi kita, apa saja langkah-langkahnya dan proposisi nilai, serta bagaimana aliran informasi untuk merancang proses. Menarik untuk diperhatikan bahwa bagian kanan dari orbit desain ulang memiliki bagian yang kosong. Bagian ini kosong karena terdapat kontradiksi antara metode transformasional di satu sisi dan inward looking di sisi lain. Kedua kriteria ini saling bertentangan, karena transformasi yang sesungguhnya jarang yang berasal dari penalaran ke dalam saja. Oleh karena itu, bagian ini menjadi kosong. Sekarang, mari kita lihat bisnis proses re-engineering. Ini adalah pendekatan rekayasa ulang proses bisnis yang sangat terkenal yang menimbulkan ketertarikan terhadap manajemen proses bisnis di tahun 90-an. Bisnis proses re-engineering sangat erat dengan nama Michael Hammer. Beliau adalah salah satu pendorong dari bisnis proses re-engineering. Pendekatan yang ia kembangkan dibangun dari pemikiran berikut. Pertama, ia menekankan bahwa tidak ada organisasi yang berhasil dengan mengandalkan pada perbaikan sedikit demi sedikit dari apa yang sudah pernah dilakukan. Sebaliknya, sukses dibangun dari ambisi yang kuat yang mengarah pada imbalan besar. Kedua, walau teknologi informasi adalah aset penting dalam mendesain ulang proses bisnis,
kita perlu untuk melampaui otomatisasi murni dari apa yang sudah dilakukan. Information technology seringkali memungkinkan kita untuk memikirkan proses dengan sangat berbeda, sehingga kita tidak perlu terlalu terpaku pada bagaimana kita beroperasi saat ini. Ketiga, organisasi perlu melepaskan diri dari seperangkat pola kerja pengorganisasian yang mendarah daging yang mencegah proses bisnis dilakukan secara terintegrasi dan lintas fungsi. Jadi, kita harus melihat proses dari perspektif menyeluruh dari awal sampai akhir, atau dikenal juga dengan end-to-end proses. Redesign proses bisnis dibangun dari pandangan-pandangan seperti ini. Tujuannya adalah untuk merombak total sebuah proses yang menempatkannya dalam lingkup transformatif. Metode ini analitis karena bergantung pada seperangkat prinsip yang jelas, berbeda dengan apa yang dihasilkan oleh sekelompok orang. Sebagian besar disebut melihat ke dalam karena masih beroperasi dalam ruang lingkup dan konteks proses yang ada yang ingin dirombak. Metode ini menghasilkan beberapa prinsip-prinsip desain ulang. Pertama, pastikan bahwa informasi ditangkap ketika masih baru, pada saat diproduksi, dan pada sumbernya oleh pemangku kepentingan yang memproduksinya. Kedua, kita harus mengintegrasikan pekerjaan pemrosesan informasi, yaitu pekerjaan yang melibatkan penangkapan atau pemrosesan informasi dengan pekerjaan nyata di mana informasi ini dihasilkan. Ketiga, biarkan mereka yang memiliki kepentingan dalam output dari suatu proses tidak hanya berpartisipasi di dalamnya, tetapi juga mendorong sepanjang jalan. Keempat, tempatkan setiap titik keputusan dalam proses sebaiknya di tempat pekerjaan itu dilakukan. Mari kita sekarang melihat metode transformasional, analytical, dan outward-looking, yaitu rancangan berbasis produk. Rancangan berbasis produk bertujuan untuk merombak total sebuah proses yang menempatkannya dalam lingkup transformatif. Ia bersifat analytical karena bergantung pada cara formal, hampir murni algoritmik untuk mengembangkan proses bisnis baru. Disebut juga melihat keluar karena artefak yang menjadi pusat perhatian dalam metode ini adalah produk yang ingin disampaikan oleh proses bisnis. Jadi, bagaimana cara kerja rancangan berbasis produk? Idenya adalah pada berbagai tingkat kita merancang produk baru. Biasanya, spesifikasi produk yang dilakukan pertama kali. Namun, pada saat ini kita belum memiliki proses untuk menghasilkan produk tersebut. Dari spesifikasi produk, kita menghasilkan produk data model yang merupakan spesifikasi bagian apa yang membuat komponen apa dalam menghasilkan sebuah produk. Gambar ini bisa dibaca sebagai berikut. Jika A adalah produk akhir, maka ia dibangun dari beberapa komponen, yaitu B, C, F, dan D. Kita lihat bahwa C sendiri dibentuk dari komponen lain, yaitu E dan F. Rancangan berbasis produk memperkenalkan algoritma untuk menghasilkan alternatif proses. Ide utamanya adalah jika kita memiliki subkomponen, maka kita perlu merakit subkomponen dulu sebelum bisa menghasilkan produk yang lebih besar. Dengan cara ini, proses harus sejalan dengan struktur dari bawah ke atas dari produk data model. Mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari bersama pada bab 8. Kita sudah melihat bahwa desain ulang proses dapat dimotivasi dari sudut positif dan reaktif. Desain ulang proses dapat dipahami dengan mempertimbangkan berbagai elemen proses, yaitu pelanggan, operasi proses bisnis, perilaku proses bisnis, struktur organisasi, populasi organisasi, informasi, teknologi, dan lingkungan eksternal.
The Devil's Quadrangle menjelaskan bahwa banyak pilihan desain ulang harus didiskusikan dari perspektif trade-off antara lain waktu, biaya, kualitas, dan fleksibilitas. Orbit desain ulang menyediakan spektrum metode desain ulang menggunakan 3 sumbu, yaitu sifat, ambisi, dan perspektif. Kita telah membahas berbagai metode desain ulang dan tiap metode memiliki karakteristik tersendiri.